kalian merasa gugup saat harus berbicara di depan kelas, presentasi, atau bahkan tampil di depan banyak orang? Tangan mulai dingin, suara gemetar, dan tiba-tiba semua yang dipelajari hilang gitu aja. Sebenarnya hal itu wajar banget teman-teman. Banyak orang yang mengalami rasa takut saat berbicara di depan umum. Tapi kabar baiknya, public speaking adalah kemampuan yang bisa dilatih oleh siapa saja. Public speaking sendiri adalah kemampuan berbicara di depan umum untuk menyampaikan informasi, mempengaruhi, menghibur, atau bahkan memberikan inspirasi kepada audiens. Jadi, public speaking bukan hanya soal berbicara, tapi bagaimana pesan yang kita sampaikan dapat dipahami dan menarik perhatian pendengar. Dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan public speaking sangat penting, baik untuk presentasi di kelas, wawancara kerja, rapat, atau bahkan saat berkomunikasi dengan orang lain. Semakin baik cara kita berbicara, maka semakin baik juga orang mudah memahami apa yang ingin kita sampaikan. Namun, sebelum tampil di depan umum, kamu harus mempersiapkan beberapa hal. Salah satunya yang terpenting adalah mental. Persiapan mental sangat penting agar kita bisa tampil lebih tenang dan percaya diri. Salah satu caranya adalah dengan mempersiapkan materi secara matang. Ketika kita memahami materi yang akan disampaikan, rasa gugup itu biasanya akan berkurang. Selain itu, latihan sangat penting. Semakin sering latihan, maka semakin kecil juga rasa gugup yang kita rasakan. Kemudian, sebelum tampil, coba lakukan teknik relaksasi seperti menarik nafas perlahan, supaya tubuh dan pikiran itu menjadi lebih tenang. Hal penting lainnya adalah percaya kepada kemampuan diri sendiri, karena rasa percaya diri sangat mempengaruhi cara kita berbicara di depan audiens. Nah, dalam public speaking juga ada dua jenis komunikasi yang perlu diperhatikan, yaitu bahasa verbal dan bahasa non-verbal. Bahasa verbal merupakan komunikasi melalui kata-kata. Saat berbicara, gunakan kata-kata yang jelas, mudah dipahami, dan sopan. Hindari penggunaan bahasa yang terlalu rumit atau bahasa gaul berlebihan, terutama dalam situasi formal. Sedangkan bahasa nonverbal adalah komunikasi melalui ekspresi wajah, kontak mata, pergerakan tubuh, dan intonasi suara. Contohnya, ketika berbicara dengan ekspresi yang ramah dan kotak mata yang baik, audiens akan lebih tertarik untuk mendengarkan. Intonasi suara juga penting agar pembicaraan tidak terdengar monoton dan membosankan. Intonasi suara itu ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang sedang-sedang saja, jadi sesuaikan dengan apa yang ingin kita sampaikan. Selain itu, gerakan tubuh yang tepat dapat membantu memperjelas pesan yang ingin kita sampaikan, tapi harus natural dan tidak berlebihan. Penampilan juga bagian penting dalam public speaking. Penampilan yang rapi dan sopan akan memberikan kesan positif kepada audiens dan membuat kita terlihat lebih profesional. Agar public speaking menjadi lebih efektif, beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, sampaikan poin penting secara jelas dan tidak bertele-tele. Yang kedua, gunakan artikulasi yang baik agar setiap kata terdengar jelas. Yang ketiga, bangun komunikasi yang menarik supaya audiens tetap fokus mendengarkan. Dan yang paling penting, jangan takut untuk mencoba. Karena kemampuan public speaking tidak datang secara instan. Semua butuh proses dan latihan yang berulang-ulang. Jadi, dapat disimpulkan, public speaking adalah kemampuan penting yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mempersiapkan mental yang baik, penggunaan bahasa yang tepat, dan rasa percaya diri, kita bisa menguasai public speaking sendiri.
Oke, baiklah, sampai sini saja video kali ini. Sampai berjumpa di video berikutnya.